a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, 'cause I did on my own. A few moments later. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafli dan teman saya Pak Nagil. Oke, pada vlog kali ini kami akan mereview tentang monumen Tugu Khatulistiwa yang ada di kota Pontianak. Silakan Muhammad Gil. Pak, saya ingin bertanya, monumen ini berdirinya tahun berapa ya Pak, sejarahnya, asal mula berdirinya? Baik ya. Jadi berdasarkan catatan sejarah yang telah kita baca bahwa monumen Khatulistiwa yang aslinya ini yang di dalam ini dibangun oleh International Geographic Belanda pada tahun 1928 tanggal 31 Maret untuk menandai garis Khatulistiwa, garis bintang 0 derajat ya. Jadi terdiri dari 4 buah tonggak kayu liat, kayu kuning atau kayu besi. Diposisikan menurut Belanda itu tengah bumi utara dan selatan. Oh, di antara utara dan selatan gitu Ya, ya? itu Khatulistiwa ya. Katanya di sini pernah, kalau apa, disimpan telur itu akan... Nah, kalau untuk telur itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara Khatulistiwa dengan telur. Telur itu sebenarnya hanya sebagai game saja untuk pengunjung yang berkunjung, biar jam kunjungan mereka itu agak lebih lama begitu ya. Nah, pada dasarnya di rumahmu juga bisa telur itu berdiri, asalkan medianya rata, telurnya tidak penyok, tidak terlalu lonjong gitu ya. Telur bisa berdiri di mana saja ya. Di sini juga bisa berdiri. Kenapa dia telur itu bisa berdiri? Karena telur itu seimbang. Karena tentunya dari seimbang, yang seimbang ya, kalau yang nggak seimbang bisa berdiri dan dipengaruhi oleh gravitasi ya, dan magnet. Nah, jadi di mana saja telur itu bukan hanya di Tugu Khatulistiwa saja sebenarnya bisa berdiri ya. Nah, itu ya. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nafli dari program studi ilmu kelautan, mahasiswa UNOSO angkatan 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang Tugu Khatulistiwa. Nah, pernah nggak kamu membayangkan berdiri tepat di tengah-tengah bumi di sebuah garis yang sebenarnya tidak terlihat, tapi punya makna besar bagi seluruh dunia? Hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat paling unik di Indonesia, bahkan di dunia. Sebuah tempat dilalui oleh garis imajiner yang membelah bumi menjadi dua bagian. Selamat datang di Tugu Khatulistiwa, Pontianak. Nah, Tugu Khatulistiwa terletak di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kota ini bahkan dijuluki sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui oleh garis lintang 0 derajat. Garis Khatulistiwa sendiri adalah garis imajiner yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Dan yang menarik, tidak banyak tempat di dunia memiliki penanda fisik seperti ini. Itulah kenapa tempat ini menjadi sangat spesial. Tugu Khatulistiwa pertama kali dibangun pada tahun 1928 oleh tim ekspedisi Belanda. Pada awalnya, tugu ini hanyalah sebuah tongkak sederhana yang digunakan sebagai penanda lokasi garis Khatulistiwa. Kemudian pada tahun 1930 dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan lingkaran dan penunjuk arah. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini terus berinovasi hingga menjadi bentuk yang kita lihat sekarang. Namun, yang menarik, tugu asli masih tetap dipertahankan dan dilindungi dalam bangunan utama. Ini membuat tempat ini bukan hanya sekedar objek wisata, tapi juga situs bersejarah. Monumen ini jika kita perhatikan lebih dekat, monumen ini memiliki beberapa bagian utama.
Terdapat 4 tiang utama yang menopang struktur serta satu lingkaran di bagian atas sebagai simbol garis khatulistiwa. Material kayu yang digunakan memberikan kesan klasik dan bersejarah. Di dalam bangunan utama terdapat tugu asli yang menjadi penanda pertama garis khatulistiwa di Pontianak. Semua elemen ini bukan hanya memiliki nilai estetika, tapi juga nilai ilmiah yang tinggi. Meanwhile, Nah, aktivitas pengunjung. Setiap harinya, tempat ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Banyak orang datang untuk berfoto, berdiri di garis khatulistiwa dan merasakan pengalaman unik yang tidak bisa didapatkan di setengah tempat. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar tentang geografi dan fenomena alam secara langsung. Tempat ini menjadi perpaduan antara wisata, edukasi, dan pengalaman yang menyenangkan. Fenomena khatulistiwa, salah satu daya tarik utama dari tugu khatulistiwa adalah fenomena alam yang terjadi setiap tahunnya, yaitu titik kulminasi matahari. Pada momen ini, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Akibatnya, bayangan benda yang tegak lurus akan menghilang selama beberapa saat. Fenomena ini biasanya terjadi 2 kali dalam setahun dan selalu menarik perhatian banyak orang. Bahkan sering diadakan festival khusus untuk merayakan momen ini. a few moments later. Oke, makna ilmiah dan global. Garis khatulistiwa bukan hanya penting bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh dunia. Garis ini menjadi acuan dalam sistem koordinat bumi serta memengaruhi iklim, cuaca, dan pembagian zona waktu. Wilayah di sekitar khatulistiwa dikenal memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Hal ini juga mempengaruhi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di wilayah seperti di Indonesia. Terus suasana dan vibes yang ada di tempat tugu khatulistiwa ini, suasana di sekitar tugu khatulistiwa ini terasa tenang dan khas daerah tropis. Tidak jauh dari sini terdapat Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Angin sepoi-sepoi, suara alam, dan lingkungan sekitar memberikan pengalaman yang sangat amat menyenangkan dan nyaman bagi para pengunjung. Tempat ini cocok untuk bersantai, sekaligus belajar untuk mendapat pelajaran yang ada di sini. Tugu khatulistiwa bukan hanya sekedar bangunan atau tempat wisata. Ia adalah simbol dari ilmu pengetahuan sejarah dan keunikan alam yang sangat luar biasa. Sebuah garis yang tidak terlihat namun memiliki peran dalam kehidupan kita semua. Dan di tempat ini kita bisa berdiri tepat di atasnya, seperti saya saat ini, menghubungkan utara dan bagian selatan dalam satu langkah sederhana. Jadi kalau kamu punya kesempatan, jangan lupa untuk mengunjungi tempat luar biasa ini, karena disinilah kamu benar-benar berdiri di tengah-tengah dunia. Oke, sekian vlog dari video kita pada hari ini tentang mereview tentang Tugu Khatulistiwa. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Next, bye bye, see you.